Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur marilah kita sampaikan, kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, Allahu Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat, salam dan barokah Allah semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? 1 bulan yang lalu kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita berusaha untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ending daripada bulan Ramadan di mana kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berusaha untuk melebur dosa dan noda kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Quran, dengan sedekah infak fi sabilillah, yang kesemuanya itu kita lakukan atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perhitungan dan suatu harapan kehidupan yang lebih indah di hari kelak nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada
untuk mengakhiri bulan Ramadan itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, walitukmilul a'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah, maha besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari menjelang Idul Fitri, lebih-lebih ketika kita keluar dari rumah menuju tempat sholat Id, kita disunatkan untuk mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kumandangan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita mengundangkan kalimat Allahu Akbar, maka kita meletakkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, di mana semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya ketika kita mengungkapkan kalimat takbir itu, di dalam benak kita, di dalam jiwa kita harus muncul rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rendah hati dengan sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang merendah hati di hadapan sesama manusia, yang jelas nanti akan hilang sirna rasa sombong, rasa takabur di dalam hatinya. Kalau di dalam diri kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak dan wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha besar, Allah yang memiliki segala kekuatan, Allahu Qadir, Allahu Alim, Allahu Hakim, dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu. Maka dialah Allah yang harus kita sembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah menyadari kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, akan menguatkan tauhid uluhiyah kita. Kemudian menggerakkan hati kita, akan memperkokoh tauhid rububiyah kita. Kita yakin dan percaya bahwa Allah satu-satunya zat pencipta, pengatur, penata alam semesta ini. Alam dunia, alam semesta ini yang berupa gugusan bintang-bintang yang terdiri dari bumi, langit, bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pernah yang membangkang. Kita bayangkan hadirin yang berbahagia, seandainya satu planet saja, planet bulan, yang takabur seperti setan dan iblis, tidak patuh kepada Allah, kemudian dia diam sejenak saja. Atau mungkin bumi kita
berhenti hanya waktu 1 menit, apa yang terjadi? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Allah sudah sering terjadi ketika terjadi gempa bumi. Itu hanya sebagian sangat amat kecil dari tanda-tanda Allah. Kadang-kadang sudah membingungkan kehidupan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau tauhid uluhiyah kita, tauhid rububiyah kita, tauhid asma wa sifat sudah kokoh di dalam hati kita, kita sekali lagi akan merasa tidak punya apa-apa. Kita tidak punya daya apapun. Maka yang terucap di dalam benak kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang muncul di benak kita. Kalau sudah begitu, hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena kita yakin semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu keyakinan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Mampu kita hanya berangan-angan dan berusaha. Sedangkan takdir dan keputusan terakhir hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita harus menyadari bahwa begitu besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitung walaupun dengan menggunakan alat secanggih apapun. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sadar itu, maka setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bahkan di dalam keadaan sakit pun, kita masih mampu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, walillahil hamd. Hanya milik Allah lah segala puji-pujian. Manusia tidak berhak untuk dipuji dan dipuja, apalagi kita. Kita beribadah semata-mata mukhlishina lahuddin. Jangan ada di benak kita beribadah ingin dipuja oleh Tuhan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan mukhlishina lahuddin, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hindarkan sifat riya, alladzina hum yuraun, biar kita tidak menjadi pendusta agama. Maka dengan keikhlasan itu tidak ada beban berat ketika kita melakukan amal sholihah itu. Seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beban-beban berat itu akan menjadi ringan. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada pekerjaan yang ringan, tapi banyak dirasakan terasa berat bagi umat manusia, mengalahkan pekerjaan dan beban berat dunia yang dilakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bayangkan semua manusia, semua umat Islam pasti nanti akhir kelak ingin kehidupan surgawi, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Kita diperintah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u. Bersegeralah kalian semuanya, cepat-cepatlah kalian semuanya ila maghfirah, mirab wa jannah, dan surga. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Buktinya apa? Hakikatnya orang yang menginginkan masuk surga tanpa butuh biaya yang banyak. Pengorbanannya tidak terlalu sulit. Tapi jika kita bandingkan dengan orang yang akan dicampakkan ke neraka, butuh biaya dan pengorbanan yang begitu besar sekali. Ingin masuk neraka bisa kita membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk neraka mudah. Cukup berani kepada orang tua, mencuri, judi, mabuk, berzina. Yang itu semuanya, hampir semuanya butuh biaya yang sangat tinggi. Dan ending dari perbuatan orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka itu hakikatnya tidak ada yang mampu membahagiakan secara hakiki. Kalau toh mereka mendapatkan kesenangan, itu hanya merupakan fata morgana pada saat detik-detik itu. Setelah itu kebingungan akan terjadi dalam dirinya. Namun hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah kita ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Dasar pertama adalah beriman kepada Allah. Surat Al-Baqarah mengatakan ayat yang 125, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar pertama, cukup dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diperintahkan amilus sholihat, beramal soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kembali kepada surat Ali Imran, sekarang menuju ayat yang ke-134 kelanjutan 133. Siapakah orang-orang yang nanti akan masuk surga itu? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 adalah mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berinfak. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Infak sedekah menurut kemampuan kita masing-masing. Yang mampu sedekah dengan harta benda, kebetulan diberikan kelebihan harta benda, silahkan kita berinfak dengan harta benda kita. Kita sisihkan sebagian. Karena harta benda yang kita miliki hakikatnya sebagian bukan milik kita, adalah milik para mustahik. Kita enggak memiliki harta benda, kita bisa infak sedekah dengan tutur kata. Tidak bisa mengucapkan sesuatu karena kita malu, kita bisa pakai tenaga. Bahkan yang paling ringan kita lakukan adalah senyum kita, wajah sumringah kita tunjukkan kepada sesama. Yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha.
menahan rasa amarah. Ringan, tapi juga berat. Mengapa? Karena butuh perjuangan untuk memerangi hawa nafsu, agar kita tidak mudah marah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, marah adalah bara api. Membuat hati kita panas, wajah kita muram, padam, maka akan menimbulkan penyakit jasmani dan rohani. Marilah kita berusaha untuk menghindarkan rasa sifat marah. Yang berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia memiliki dosa dan pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang dosa adalah orang yang mau bertaubat. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk meleburnya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, amilul hasanat, amil solihah, wa adil hasanata, wa adil sayyi'atal hasanata, tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Meminta maaf adalah sesuatu yang terpuji. Tapi jika kita memiliki sifat pemaaf akan lebih terpuji. Dan orang yang memiliki sifat pemaaf dan suka minta maaf, maka tidak akan menjadi orang yang pendendam. Orang yang tidak pendendam akan memiliki sifat lembut, lemah hati. Orang yang memiliki sifat lemah lembut hatinya, maka akan muncul rasa sakinah mutmainnah di dalam jiwanya. Kemudian yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mungkin sengaja atau mungkin setengah sengaja atau mungkin tidak sengaja kita melakukan perbuatan fahisyah, maka segeralah berzikir. Ingat bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah tidak baik. Kemudian segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak jalan menuju Roma yang kita lakukan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita berjalan dari rumah menuju ke masjid tanpa mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim, setiap langkah yang kita lakukan sudah menghapus dosa. Sholat 5 waktu yang kita lakukan menghapus dosa dan kesalahan di antara rentang waktu itu. Sholat Jumat yang kita lakukan akan menghapus dosa dan kesalahan kita selama sepekan. Ramadan yang kita lakukan akan menghapus dosa setahun yang lalu. Sekali lagi, semuanya itu akan terjadi jika semuanya kita lakukan hanya imanan wahtisaban. Namun hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu berbangga hati dengan Idul Fitri dengan mengatakan kembali suci. Mengapa? Yang jelas kita perlu introspeksi diri, sejauh mana amalan yang telah kita lakukan Ramadan tahun ini. Lebih baik jangan merasa sok suci, tetapi jadilah orang yang senantiasa berusaha menjadi orang yang suci. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.